Doa hendaklah kita ketahui ada dua jenisnya. Yang pertama, doa bilisanil maqal, doa yang terang. Kalau kita mau murah rezeki, kita minta betul-betul, ya Allah, Engkau murahkan rezeki aku, jadikanlah aku jutawan. Ini doa yang terang, bilisanil maqal. Doa jenis ini menurut pandangan ulama tasawuf kurang elok, kerana kurang menjaga adab sopan kepada Allah. Doa yang kedua, jenis yang kedua, doa bilisanil khal. Doa bilisanil khal ni kita minta kaya, minta senang, murah rezeki, tapi kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang jelas seperti tadi. Misalnya kita baca Quran, baca saja Quran, dan tak ada pun kita minta kaya ke, minta senang ke, minta jadi apa-apa, kita baca. Ataupun kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tujuan kita semata-mata untuk bertahlil, tapi tentulah ada lintasan dalam hati kita, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki, itu tidak apa. Jadi jenis yang kedua ini adalah doa yang lebih baik. Itu dari sudut perkataannya, perkataan doa bilisanil maqal, bilisanil khal. Ada satu lagi doa yang dinamakan doa munajat. Doa munajat ini ialah lintasan-lintasan hati. Kita memohon murah rezeki dalam hati kita saja. Ini dinamakan doa munajat. Dan waktu atau masa munajat ni yang terbaik ialah dalam solat. Selama ini kita tak pernah gunakan solat untuk munajat. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam, dia menegaskan as-salatu mahallul munajat. Solat itulah tempat dan masa bermunajat kepada Allah. Jadi doa munajat ni, lintasan dalam hati ini dianggap lebih baik daripada doa yang kita menggunakan perkataan. Dan munajat itu yang terbaik ialah di dalam solat. Selalu kita dengar cerita sejak dulu sampai sekarang, doa wali-wali itu mudah dikabulkan oleh Allah. Apakah rahsia doa para wali itu mudah dikabulkan? Antara rahsianya ialah para wali Allah itu berdoa secara munajat, lintasan dalam hati. Kita tak tengok pun wali itu berdoa untuk kita. Kita cuma ziarah dia, minta keberkatannya. Kita balik, tiba-tiba betul hajat kita ni dikabulkan oleh Allah. Ada seorang sufi yang terkenal, tuan-tuan, doanya itu selalu dikabulkan Allah. Jadi ada orang ramai intai, hendak perhatikan sufi ini. Bila sufi ini berdoa sehingga doanya itu dikabulkan oleh Allah, sudah dindap siang malam, didapati sufi ini tak ada pun apa yang dijangka. Misalnya solat tengah malam ke, menadah tangan berdoa lama-lama ke, dia hidup seperti biasa, macam tak ada apa. Tapi yang peliknya, hajat orang yang datang menemui wali Allah ni boleh katakan dikabulkan oleh Allah. Jadi rahsia sufi ini dah diterangkan oleh setengah ulama tasawuf dalam setengah kitab mereka. Wali-wali Allah ini berdoa dengan doa munajat. Ketika kita bercakap dengan seorang wali, kita luahkan kesusahan kita, hajat kita. Ketika itu wali itu sudah terlintas dalam hatinya, seolah-olah ketika itu juga Allah dah kabulkan. Inilah dinamakan doa munajat, di mana Ibnu Athaillah kata as-salatu mahallul munajat. Solat itulah tempat dan masa yang seelok-eloknya untuk munajat kepada Allah. Cuma bagaimana kita nak munajat dalam solat ni, tuan-tuan? Setengah orang sufi mengajar kita ketika kita rukuk, kita sesudah habis baca tasbih 3 kali, ketika itulah kita lintaskan secepat kilat munajat kita dalam hati kita. Lintaskan ketika i'tidal, begitu juga ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, sesudah kita baca tahiyat, boleh saja kita munajat kepada Allah kerana lintasan dalam hati. Tapi ini jarang
di antara kita ni yang tahu dan kerana itu jarang kita lakukan. Jadi untuk kita gunakan solat, baik solat kita gunakan untuk munajat, apa saja hajat kita. Kalau kita mau murah rezeki, maka munajatlah kita dalam solat, lintasan di dalam hati.